kita belajar pecahan matematika yuk. Jangan lupa persiapkan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo, assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Arina. Di sini Ibu akan membahas mengenai pecahan matematika. Ada yang masih ingat tentang pecahan? Yuk kita ulas kembali. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bentuk pecahan itu seperti apa? Nah, sekarang Ibu tanya, kalau kalian masih ingat tidak tentang jenis-jenis pecahan? Pecahan itu ada beberapa jenis ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada bentuk persen, dan juga ada bentuk desimal. Nah, masih ingat bentuk pecahan biasa? Bentuk pecahan biasa itu seperti pecahan biasanya ya. Ada pembilang dan juga ada penyebut. Ingat, pembilang itu yang berada di atas, penyebut itu yang berada di bawah. Itu pecahan biasa. Sedangkan untuk pecahan campuran itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, di depannya itu ada bilangan bulat dan dilanjut dengan pecahan biasa. Kedua bagian ini, bilangan bulat dan pecahan biasa, dinamakan dengan pecahan campuran. Jadi pecahan biasa yang seperti ini, pecahan campuran yang seperti ini. Sedangkan untuk pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, seperti contoh di samping ini. Ketiga contoh ini merupakan pecahan desimal, ditandai dengan tanda koma. Nah, sekarang kita berlanjut ke pecahan yang berbentuk persen. Pecahan yang berbentuk persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Misalnya 25/100. 25/100 itu jika ditulis dalam bentuk persen yaitu 25%. Jadi pecahan persen itu biasanya ditandai dengan tanda ini. Oke ya, contoh lain. Tring dan lagi. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan persen. Tahu kan bentuk-bentuk pecahan? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada bentuk desimal, dan juga ada bentuk persen. Kalian harus bisa membedakan dari bentuk-bentuk pecahan ini. Jika kalian sudah mengenal dan bisa membedakan bentuk-bentuk pecahan, mari kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengubah pecahan. Yang pertama kita bahas yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yuk kita simak. Nah, kita sekarang mencoba mengubah pecahan campuran 3/4/5 menjadi pecahan biasa. Nah, penyebutnya itu 5. Dalam pecahan biasa pun sama, penyebutnya akan 5 ya. Nah, sekarang penyebutnya itu dikalikan dengan angka yang sebelumnya. Berarti 5 dikali 3. 5 kali 3 kan 15 ya. Nah, jika yang pertama dikali, yang selanjutnya itu ditambah. Sekarang berarti 5 kali 3 tambah berapa? Tambah 4 yang di atasnya. Oke, 5 kali 3 kan 15, ditambah 4 jadi 19. 19/5 seperti itu. Nah, jadi 3/4/5 itu jika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 19/5. Begitu anak-anak. Bagaimana? Sudah mengerti anak-anak? Coba berlatih di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah juga pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita simak lagi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal yang akan kita ubah sekarang yaitu 0,75. Nah, 0,75 ini merupakan pecahan desimal ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Jika di pecahan desimalnya itu ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya itu 100 ya. Jika 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya itu 100. Kan ini ada 2, 0,75, ada 2 angka ya. Berarti penyebutnya itu 100. Jika di belakang koma hanya ada 1 angka, berarti penyebutnya 10. Namun jika di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya 1000. Jadi penyebut itu tergantung dari berapa angka di belakang koma. Begitu ya.
Nah, sekarang 0,75 itu kita simpan dalam pembilang ya, di pembilang. Di sana ada angka 75 karena nolnya tidak perlu dicantumkan ya, jadi 75. Nah, maka 0,75 itu dalam pecahan biasa 75/100 ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. 75/100 itu masih bisa disederhanakan ya. 75/100, kedua angka ini 75 dan 100 bisa dibagi angka berapa? Bisa dibagi 25. Oke, kita bagi 25, bisa enggak? 75 dibagi 25 berapa? 3 ya. 3 kali 25 75, berarti 75 dibagi 25 75 dibagi 25, yaitu hasilnya 3. Sekarang jika yang atas dibagi 25, yang bawah pun sama, harus dibagi 25. 100 dibagi 25 4, maka hasilnya 3/4. Mengerti? Kita akan mencoba contoh lain ya anak-anak. Misalnya 0,60 diubah ke pecahan biasa. Kita lihat lagi berapa angka di belakang koma, tetap 2 ya. Berarti di sini 100. Ibu, gimana kalau 0,8? Cuman ada 1 di belakang koma, berarti pernya per 10. Gitu ya. Kalau misalnya 0,725, jadi berapa pernya? Berarti per 1000. Tergantung berapa angka di belakang koma. Oke, sekarang 0,60 ya, kita baca ini 0,60. Berarti penyebutnya itu 100. Nah, sekarang ini angka berapa? 60 ya di belakang komanya. Itu di sini 60. Nah, sekarang kita bagi 60 dan 100 bisa dibagi berapa? Ibu, jangan yang gede-gede, yang kecil aja dulu. Boleh. Kita bagi berapa? Bagi 2. Boleh, bagi 2. Kalau yang atas dibagi 2, yang bawah pun harus dibagi 2. 60 bagi 2 30 ya. 100 bagi 2 50. Oke, sekarang bisa dibagi berapa lagi? 30 dan 50 kita bagi 10 aja deh. Boleh bagi 10. 30 bagi 10 3. 50 bagi 10 5. Masih bisa disederhanakan? Oh, tidak bisa. Berarti hasilnya 3/5. Berarti 0,60 itu jika diubah ke pecahan biasa hasilnya 3/5. Nah, sekarang kita mengubah persen ke pecahan biasa. Sekarang kita ubah persen ke pecahan biasa. Misalnya mana ini? Misalnya 80%. Masih ingat persen itu kalau dalam pecahan biasa sama dengan per 100. Berbeda dengan desimal ya. Kalau desimal tadi lihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau persen itu sudah pasti. Kalau persen pasti pernya itu per 100, tidak per 1000 atau tidak per 10 ya. Kalau persen berarti per 100. Sekarang berapa persen ini? 88. Punya tuh di sini. Nah, hampir sama dengan desimal, kita sederhanakan. 80/100 kita sederhanakan. Dibagi berapa? Mau dibagi 10 dulu deh. Oke, dibagi 10. 80 bagi 10 8. 100 dibagi 10 10. Oke, 8/10. Sudah selesai atau masih bisa dibagi? Masih, Bu. Bagi berapa coba? Bagi 2 coba. 8 bagi 2 4. 10 bagi 2 5. 4/5 masih bisa dibagi tidak? Dipikir-pikir dulu, masih bisa dibagi tidak? Tidak, Bu. Oke, berarti 4/5 itu hasil akhir karena tidak bisa dibagi. Berarti 80% jika diubah ke pecahan biasa hasilnya 4/5. Seperti itu anak-anak. Sekian ya anak-anak. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terus berlatih di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Bye, wassalamualaikum.